Tugu Pusaka Selogiri. Tugu Pusaka telah lama menjadi ikon Kecamatan Selogiri, Wonogiri. Bentuknya yang menyerupai candi suku di Karanganyar ini terletak di depan kantor Kecamatan Selogiri. Tugu tersebut bukan sembarang bangunan. Di dalamnya terdapat 3 pusaka peninggalan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, sang pendiri tlatah Wonogiri. Tugu yang dibangun pada tahun 1935 oleh KGPAA Mangkunegara VII untuk menyimpan 3 pusaka Pangeran Sambernyawa, yaitu Kiai Totok, Kiai Jolodolo, dan Kiai Karwelang. Tugu ini didirikan sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat Nglaroh dan sekitarnya atas pengorbanan mereka dalam membantu Pangeran Sambernyawa. Pusaka yang disimpan di dalam tugu dipercaya memiliki kekuatan magis dan menjadi penjaga ketentraman daerah. Agenda rutin Jamasan Pusaka Selogiri tahun 2025 diawali dengan prosesi sakral penurunan pusaka dari Tugu Pusaka Selogiri. Acara ini menjadi momen penting yang syarat makna sebagai wujud pelestarian tradisi dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Prosesi penurunan pusaka dilaksanakan dengan hikmat dan diiringi upacara adat sebagai pembuka rangkaian jamasan yang penuh nilai spiritual dan budaya. Setiap tahun, pada pekan kedua bulan Sura, pusaka-pusaka tersebut dijamasi. Pengambilan pusaka dari dalam tugu harus melalui ritual khusus dan dilakukan oleh abdi dalem yang ditunjuk. Prosesi jamasan pusaka di Tugu Pusaka Selogiri dilakukan oleh abdi dalem dari lingkungan Gunung Wijil, yang juga menjabat sebagai Ketua HKMNS Cabang Selogiri. Mereka adalah orang khusus yang diberi amanah untuk menurunkan pusaka dari dalam tugu dan melakukan ritual yang terkait dengan jamasan. Jadi kalau belum tentunya belum dan semuanya ini ya harus bertemu. Kalau ikan kapasrahan nampi jadi kok pusoko cacat sekarang waktu kasengkerakan wonten papanipun iji wonten Tugu Pusaka Selogiri lan ugi wonten ing Gunung Wijil. Kalau ngestakaken dawuh ing mangke ugi kalau pasrahaken dumateng para juru kunci mugi saged kasengkeraken wonten mrika ugi dipun reksa wonten papanipun kanthi sae. Pekaten lan kata perkiraan nggih kula nampi kalau nyuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penurunan dan jamasan pusaka Tugu Pusaka Selogiri. 1. Persiapan prosesi. 2. Penurunan pusaka dari Tugu Pusaka. 3. Penyerahan pusaka kepada Camat Selogiri. 4. Jamasan pusaka oleh pihak keraton. 5. Penyerahan kembali kepada Camat Selogiri. 6. Pengembalian pusaka ke Tugu Pusaka. Bapak Harjono sebagai salah satu bergajah di lingkungan Gunung Wijil menceritakan sedikit cerita Getok Tular, cerita orang tua di lingkungan Gunung Wijil tentang sejarah dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Tugu Pusaka Selogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu lagi dengan saya Nyi Jembarang tentunya di channel Wonogiri Sanggar. Namun kali ini suasana yang berbeda di acara yang tentunya di malam Grebek Suro. Kali ini kita berada di Tugu Pusaka Selogiri. Kita berada di atas Tugu Pusaka Selogiri tentunya. Dan di sini kebetulan tadi sore sudah
dilakukan penurunan pusaka sehingga besok mau dilaksanakan Jamas Pusoko yang diadakan di Kecamatan Selogiri. Kebetulan di samping saya ada Mbah Harjono tentunya, yang tentunya sebagai masyarakat Gunung Ijil dan juga mungkin tahu banyak soal tugu pusaka di Selogiri ini. Kita lanjut ke Mbah Harjono. Mbah Harjono, ini kan tugu pusaka Selogiri. Sejarahnya tugu pusaka Wonogiri itu sebenarnya seperti pripun? Sing kula retosi istilahe niki silsilah dari Sabar Nyomo. Ya sejarah sejatine kula dhewe nggih mboten retos. Intine nggih niku niki sing genah tugu pusaka tinggalan zaman Raden Mas Said. Intine niku. Tapi kalau dari nggih napa saking tugu pusaka niki kan ini adalah ikonnya Selogiri juga. Ikonnya Selogiri dan juga embrionya kota Wonogiri salah satu selain Melaros juga ada dari tugu ini. Nah, ini kan banyak orang yang mengira bahwa tugu pusaka ini ya karena tugu pusaka ini adalah ada pusakanya di dalamnya. Itu leres nama betul. Leres. Ini memang ada pusakanya. Nggih. Pusakanya itu berbentuk nopo nggih, Pak? Keris sama tumbak. Kerisnya berapa? Kerisnya sekarang tinggal satu. Oh, satu. Kiai Welang. Oh, namanya kerisnya kayak Kiai Welang. Terus tumbaknya Totok kali Jolodoro. Kiai Totok kali Kiai Jolodoro. Kiai Totok sama Jolodoro. Berarti ada 3 ya teman-teman semuanya. Yang pertama tugu pusaka itu menyimpan 3 pusaka. Yang pertama adalah keris namanya Kiai Welang, bener ya? Terus yang kedua adalah tombak yang berjumlah 2. Yang pertama adalah Kiai Totok dan Kiai Jolodoro. Masih ada 3 yang disimpan di sini. Tentunya ini kan kalau dari masyarakat Selogiri dan masyarakat Wonogiri kan sakral banget nih. Apalagi kita tahu sendiri masuknya ke sini aja perlu dengan effort yang luar biasa gitu. Memang kalau di dalamnya itu ada 3. Ya itu kalau agenda tadi sore itu Mbah, itu kan ada penurunan atau besok itu ada Jamasan Pusoko. Memang itu agenda tahunan atau gimana? Memang agenda tahunan. Setiap grebek suro atau gimana? Ini wis wulan suro. Wulan suro gitu. Kalau masalah waktunya yang menentukan itu biasanya keraton. Oh, ini berarti dari pihak keraton juga ke sini. Berarti ini miliknya keraton ibaratnya katanya istilahnya. Oh, jadi dari pihak keraton nanti menjadwalkan untuk ke sini untuk melakukan Jamas Pusoko, menghubungi kecamatan, desa dan sebagainya. Berarti agenda untuk Jamasan Pusoko ini agendanya dari keraton. Mbak, ini kan kalau dari udah lama banget kan ini dari Wonogiri lahir kan ini tugu ini kan. Ada nggak kejadian-kejadian sing harus dilakukan di sini? Misalnya katakanlah ada kemarin kejadian-kejadian unik ya, Jadi misalnya kemarin ada cerita bahwasannya memang dulu pas perlawanan Raden Mas Said sama penjajah, itu katanya di sini tuh ditembak orang mempan, di tank mau ngebom itu mandak mejen, kalau kata orangnya nggak mau nyala, nggak mau menembakkan. Itu bener atau enggak? Menurut ceritanya? Kalau cerita itu katanya orang-orang dulu ya begitu. Gitu. Dan ini katanya teman-teman di tugu pusaka itu ada bekas tembakan gitu. Ada beberapa tembakan, bahkan mungkin pelurunya masih ada di dalam. Itu ada bekas-bekas tembakan dari penjajah yang temancep atau bisa berlubang di tugu pusaka Selogiri. Kalau nanti
kameramen nanti bisa mengambil salah satu bukti-buktinya tembakan-tembakan tersebut. Mbak, kalau ke masyarakat dari Gunung Wijil khususnya ya, atau masyarakat Selogiri pada umum, biasanya ada ritual khusus enggak sih di sini gitu? Misalnya kalau mau bisa buat kirim doa atau bisa menikah atau gimana gitu. Oh, kalau bab istilahnya ritual itu kalau saya ya belum tahu istilahnya. Tapi kalau khususnya warga Gunung Wijil, Iya. itu istilahnya kalau ada orang Mau manten, mau menikah. mau menikah itu entah dari luar Gunung Wijil lewatnya Tugu, biasanya mengelilingi Tugu. Oh, ada ritual untuk mengelilingi Tugu terlebih dahulu sebelum ke hajatannya. Ya, Oh, misalnya tujuan. Oh, misalnya gini teman-teman, kalau ada cewek cantik nih dari Selogiri dan dapat cowok dari luar Selogiri, cowoknya itu ke sini sebelum ke acara pernikahan harus keliling dulu ke sini. Itu khusus Gunung Wijil ya, atau? Ya, yang saya tahu istilahnya khusus lingkungan Gunung Wijil. Oh iya, gitu, seperti itu teman-teman. Tapi memang di sini memang disakralkan untuk masyarakat Gunung Wijil ya, khususnya juga mungkin bahkan Wonogiri, bahwasanya di sini juga ikonnya Wonogiri juga, dimana kalau jenengan atau kalian semua dari arah Solo mau memasuki Wonogiri pasti melewati Tugu ini, dan diharapkan untuk sebisa mungkin untuk menghidupkan klakson ya, kalau bisa loh, kalau enggak ya enggak apa-apa, atau nanti bisa mampir-mampir sini. Dan konon katanya orang-orang yang bisa ke sini bahkan bisa naik ke Tugu ini nggak sembarangan ya Mas. Harus ada gimana? Kalau dulu gimana? Kalau dulu itu istilahnya yang pernah saya alami, masih orang-orang tua itu biasanya di luar orang sini nggak boleh naik, Oh, kecuali ya kalau istilahnya orang-orang dalam. Berarti kalau dulu menurut keterangan dari Mbak Harjo itu, kalau dulu itu selain orang Selogiri ya, khususnya orang Gunung Wijil juga, itu nggak boleh untuk sembarangan ke sini. Jadi harus minta izin. Bahkan kalau minta izin pun sebenarnya kalau dari pihak keratonnya itu tidak mengizinkan, kecuali kalau orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang berizin dengan keraton baru bisa sini. Nah, semakin kesini mungkin untuk dibuka untuk umum gitu. Tapi kembali lagi tidak sembarangan orang bisa, dan salah satu orang yang beruntung bisa di sini gitu, karena beliau juga, karena kita di sini. Dan apabila kalian semua ingin melihat apa yang ada di dalam Tugu Pusaka Selogiri, nanti bisa disutkan, tapi sayang sekali kita nggak bisa masuk ke jalur lebih dalamnya lagi. Kita hanya sebatas dari sini karena untuk menjaga kesakralan dari Tugu Pusaka di Selogiri ini. Kecuali nanti kalau Mbak Harjo sendiri yang mau masuk, karena kita juga menghormati, di mana kita harus menghormati di mana bumi becak di situ langit dijunjung, seperti itu. Dan masih di Tugu Pusaka Selogiri, Kabupaten Wonogiri yang terkenal sekali dengan ikonnya Selogiri. Dan ini Mbak Harjo, Mbah, ini kan tadi udah ngobrol kita panjang lebar nih, sebagai sesepuh di sini juga, sebagai masyarakat asli dari Gunung Wijil dan Selogiri khususnya juga. Ini kan kedepannya kan tetap harus ada yang meneruskan ya Mbak, tetap harus ada regenerasi, tetap harus ada yang meneruskan. Dan sayang sekali kok ya kalau udah segini gedenya dan peninggalan dari Pangeran Raden Mas Said juga, kalau harus terbengkalai. Pesan dari Mbah Harjo sendiri untuk teman-teman yang berada di Selogiri khususnya, dan untuk anak muda pada umumnya, khususnya warga Gunung Wijil. Mulai istilahnya mulai tahun kemarin apa ya, anak muda itu mulai diikut sertakan. Masalahnya apa itu regenerasi. Jangan sampai peninggalan itu sia-sia.
apalagi diklaim sama orang lain. Nah, apalagi istilahnya Ya, disimpangkan dari orang-orang yang nggak tanggung jawab. benar sekali. Apalagi disimpangkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan seperti pesannya Mbak Harjono tadi, bahwasannya untuk anak-anak muda khususnya warga Gunung Wijil, karena konon katanya yang bisa buka ini adalah orang-orang kelahiran asli Gunung Wijil, untuk nanti bisa dilibatkan kembali untuk anak mudanya ke acara-acara yang berkaitan dengan di Tugu Pusaka Selogiri. Dan mungkin cukup sekian dari Wonogiri Sanggar dari saya tentunya. Terima kasih telah menyaksikan ataupun like, komen, dan subscribe di channel ini untuk perkembangan Wonogiri lebih maju lagi. Dan akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.